Pak Narto, begini kan, ayat itu dibikin atau konteksnya harus dua. Satu, kalau konteks keagamaan, jika terjadi perselisihan, maka perselisihan keagamaan itu jangan membuat umat Islam bercerai-berai, tetapi kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, tabayun, kan gitu. Nah, tetapi kemudian Allah telah menjadikan khilafah ala minhaji nubuwah sebagai imam orang-orang yang beriman. Makanya yang diseru di situ adalah wahai orang-orang yang beriman. Ya, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulnya itu mutlak. Tetapi ketaatan kepada ulil amri, ya, itu ada peluang untuk berselisih, berbeda pendapat. Nah, ketika berbicara ulil amri dalam hal bidang keagamaan, maka topnya atau pemimpinnya adalah khalifah. Tetapi dalam konteks kenegaraan, kekuasaan, topnya adalah raja, presiden, perdana menteri, gitu kan, atau pemimpin negara lah, beserta jajarannya, gitu Pak. Kalau ada perselisihan, khalifah juga ada jajarannya dalam konteks keagamaan. Tapi dalam konteks kenegaraan, maka pemimpin negara dan jajarannya sebagai ulil amri. Nah, sekarang sebagai contoh nih ya, kasus COVID. Ya, kasus COVID itu yang terjadi di Indonesia, kan ada bagaimana menanganinya, kan ini masalah. Maka yang menjadi pimpinannya adalah Pak Jokowi, presiden. Kemudian Pak Jokowi membentuk Satgas. Nah, Satgas itulah yang menjadi ulil amri, gitu. Jadi harus kita taati bagaimana mengelola atau menangani kasus COVID ini, ya. Khalifah setelah Rasulullah SAW itu adalah pemimpin orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya. Sedangkan khilafah adalah kepemimpinan orang-orang Islam yang beriman dan beramal soleh. Adanya di surah An-Nur ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati layastakhlifannahum fil ard. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang Islam yang beriman dan beramal soleh bahwa Dia pasti akan menjadikan bagi mereka khilafah di bumi. Pak Haji Erik, ya Pak Erik ya, jangan lagi dibilang khilafah lah nubuwah. Sekarang kan udah ketemu bahwa yang dimaksud ulil amri minkum adalah Mirza Masrur Ahmad. Sudah nggak bicara khalifah lagi, khalifahnya yaitu tadi Mirza Masrur Ahmad. Kan itu Pak Jerik pertama. Kedua, yang diajak suruh taat kan orang beriman. Yang tidak beriman tidak disuruh taat. Pertanyaan, apakah kita ini sudah beriman kepada Allah? Kan gitu. Dan apa itu artinya iman? Kan gitu Pak Jerik. Ya kan? Apa itu iman? Kedua, nah siapa yang membelah kalau agama itu Masrur Ahmad yang akan melaksanakan? Kalau tentang keneragan adalah presiden. Siapa ini yang menafsirkan seperti ini? Terima kasih. Yang menafsirkan bahwa itu konteksnya dua, itu adalah khalifah sendiri, khalifah yang kedua, khalifah Ahmadiyah yang kedua, ya. Jadi di dalam ayat itu kan yang mutlak itu taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya.
Sedangkan taat kepada ulil amri yang terdiri dari pertama khalifah, yang kedua adalah kepala negara. Nah, kalau kebetulan kepala negara bertindak sebagai khalifah juga, maka ulil amri itu khalifah dan kepala negara, sebagaimana pada zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, pada zaman ini ya, khalifah Islam itu hanya Hazrat Mirza Masrur Ahmad. Sedangkan kepala negara kan sudah ada di 220 negara. Ya. Jadi konteksnya menjadi dua tuh Pak. Kalau masalah keagamaan, maka faruduhu ilallah wa rasulih, atau kepada khalifah dan jajarannya. Tetapi kalau masalah kenegaraan, faruduhu ilallah wa rasulih, konteksnya kemudian diverifikasi dengan kepala negara dan jajarannya. Bisa dipahami nggak? Nah, ini kita tidak sedang membahas tentang keimanan Pak. Kita asumsikan kita sudah beriman kepada ayat itu, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya. Ya, tinggal masalahnya konteksnya ulil amri. Ulil amri itu sudah saya jelaskan ada dua konteksnya ya. Oke, mana ucapan bukti dasar bahwa dibagi dua? Bukti konteks bahwa dari Masrur yang kedua, mana buktinya? Harus ada bukti dong Pak Ajerik. Pertama, bukti ya dibagi dua oleh khalifah yang kedua. Bukti apa? Buktinya loh sebagai landasan bahwa itu terbagi dua. Oke. Yang kedua, fungsi daripada Mirza Masrur Ahmad itu apa? Kedua kan, kenapa Pak Jerik cerita tentang yang kenegaraan presiden? Nah kan gitu. Kan dibagi dua nih, antara bagian agama adalah khalifah, bagian agama adalah Masrur ya kan, Mirza Masrur Ahmad. Yang kedua lagi adalah presiden, tentang kenegaraan. Itu dibagi dua berdasarkan khalifah yang kedua. Ucapan ini harus ada bukti dong. Gitu. Mana dasarnya untuk bahwa ini dibagi dua? Kan gitu Pak Jerik, paham kan? Nah, iman itu sendiri dalam bahasa Indonesianya itu apa? Gitu. Makasih. Ini sekalian dah, karena di situ menyangkut orang yang beriman, yang dipanggil, yang disuruh taat. Terima kasih.